Halo guys, balik lagi sama gue Gojam. Dan guys, hari ini gue mau review singkat ya. Ini Breitling Avia 765 yang gue mainin baru sebentar doang gitu ya. Gue udah mainin sekitar seharian doang lah gitu ya. Dan akhirnya gue putusin gue mau jual karena gue mau beli Datora gitu ya di tahun baru, di tahun 2023 gitu ya. Jadi semoga mimpi gue kesampaian ya, karena gue mau banget itu Datora Salmon Dial. Gue cinta banget dan gue nggak bisa simpen banyak jam gitu ya. Jadi ini gue putusin gue mau jual, dan gue nggak sempat mainin banyak ya guys ya, gitu ya. Dan udah gitu gue mau kasih ini ke temen gitu ya, karena dia suka ini jam gitu. Jadi gue akan jual, kasih ke orang yang lebih seneng ini jam daripada gue sendiri gitu ya. Nah, ini adalah Breitling Avia 765. Ini limited edition, cuma 1953 pieces dirilis sama Breitling gitu ya. Dan ini desainnya berdasarkan vintage banget ya gitu ya. Jadi zaman dulu Breitling pernah punya model seperti ini gitu, dan ini di reissue gitu guys ya. Penampakannya semua mirip banget, sama banget gitu, kecuali cuman kayak logonya gitu kalau nggak salah beda gitu ya. Kayaknya zaman dulu nggak ada tulisan Breitling gitu kalau nggak salah. Ini ada tulisan Breitling gitu ya. Dan ini kita bisa lihat bezelnya ini bisa diputar gitu ya. Jadi kayak second time zone gitu lah guys gitu ya. Dan ini halus nih operasinya gitu ya. Dan ini bezelnya ini sangat-sangat mengkilat banget guys ya, sangat mengkilat banget. Dan ini jam dilengkapi dengan Hazelite crystal gitu. Jadi bukan safir ya, karena ini kan kayak vintage watch gitu. Jadi unsur vintage-nya tuh dijaga banget Breitling. Jadi dia orang masih pakai Hazelite kayak Speedmaster profesional gitu ya. Jadi pertama-tama kita ngomongin dulu mungkin dimensinya. Ini jam 41 mm, jadi modern size banget gitu ya. Nggak bilang gede, nggak bilang terlalu kecil gitu. Walaupun gue paling suka 40 mm sih, menurut gue itu lebih bagus lagi. Tapi ini 41 mm dan ketebalannya 14 mm. Tapi menurut gue ya, gue udah pernah coba ini jam, sangat tipis banget jatuhnya di tangan loh gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang bikin gue kurang terlalu demen ya, karena gimana ya? Ya nggak jelek sih, sebenarnya nggak jelek, cuman memang gue orangnya demen aja sedikit ada tebal dikit gitu, jadi kayak lebih enak aja di tangan gitu. Nah, ini jam kalau kita bisa lihat 14 mm, tapi lihat ininya kristalnya aja dome begini gitu. Terus udah gitu perutnya ini lihat nih, ngembung begitu ke bawah. Jadi ini kalau dipakai di tangan gitu ya, yang benar-benar kelihatan di tangan cuma ininya doang. Ini tipis banget, dan ini tipisnya nih kayak cuma berapa ini, gua nggak tahu, mungkin 10 mm doang gitu. Jadi ini jam tipis banget guys. Kerasa tipis banget, kayak mungkin kalau di tangan ya, walaupun dia 14 mili ya, tapi di tangan mungkin jatuhnya kayak 10-11 mili gitu. Nah, terus udah gitu ini jam dilengkapi dengan B09 movement. Jadi itu Breitling punya B01 in-house, tapi versi manual one. Jadi ini bukan otomatis, ini harus diputar ya guys. Bagus banget, vintage-nya tuh bener-bener berasa banget gitu ya. Jujur guys, kalau gue punya banyak duit ya, gue sebenarnya nggak apa-apa sih simpen ini jam aja, cuma buat lucu-lucuan koleksi gitu ya. Ya tapi sayangnya gue bukan orang yang duitnya banyak begitu ya. Jadi gue nggak bisa semua jam yang suka gue simpen. Itu gue nggak bisa gitu ya. Jadi iya, ini bagus banget sih. Terus udah gitu juga nggak, ini water resistance-nya 30 meter, dan ini nggak ada caseback ya guys, nggak ada caseback seperti bisa dilihat di sini, nggak ada caseback gitu ya. Dan udah gitu jadinya ya gitu deh, jadinya nggak, walaupun dapat in-house movement Breitling, tapi nggak bisa kelihatan movementnya gitu loh. Terus udah gitu ini jam sayang banget ya 30 meter water resistance ya. Coba mestinya Breitling taruh kayak 100 meter gitu ya. Gue nggak ngerti kenapa Breitling nggak bisa bikin ini 100 meter water resistance. Gue nggak tahu sih, karena kayak Breitling Premier juga udah 100 meter gitu ya. Jadi nggak ngerti juga gitu ya, gitu. Tapi overall sih bagus ini jam guys, sebenarnya lumayan bagus gitu ya. Dan begitu yang gue demen ada limited edition. Jadi kalau misalnya lu beli begini gitu ya, ini nggak akan semua orang bisa punya gitu loh, karena limited gitu loh. Jadi dan kalau lu bisa pakai jam kayak begini, wah ini orang juga udah tahu lah, lu pasti watch enthusiast bener-bener gitu ya. Dan udah gitu ini nih bezelnya mengkilat banget ya. Dan ini kalau misalnya makainya kasar deh, ini bakal jaret-jaret nih gitu. Gue udah pernah soalnya punya Breguet Type 20, dan itu, tapi waktu itu gue beli yang Breguet, gue waktu itu Breguet Transatlantic, jadi bezelnya itu brush. Kalau ini kan polished, nah gitu ya, mengkilat begitu. Jadi
gue udah tahu nih kalau yang begini-begini nih, ini polish begini nih, kalau misalnya kasar ya, wah ini pasti hancur, ini pasti jaret-jaretannya nggak karu-karuan gitu. Makanya kalau pakai ini jam ini harus bukannya bukannya bilang gimana ya, jangan jangan terlalu kasar lah gitu, karena kalau kasar banget ya apa ya, ya bakal jaret-jaret gitu loh. Dan kejaret karena ini polish begini, mengkilat begini ya, jadinya akan kelihatan gitu loh, akan kelihatan banget jaret-jaretannya gitu, jaret-jaretan halus. Terus udah gitu ini juga kan nggak safir ya, jadi ini juga bisa ini apa namanya, bisa apa namanya, bisa bisa kejaret juga gitu. Tapi bagus sih ini jam sih guys, dan lume juga bagus banget ya, strong. Terus udah gitu ini apa nih, dialnya gitu ya, apa kayak ada kayak patina palsu begitu ya, warna oranye begini, bagus sih. Ini simple, nggak ada tanggal. Waduh, gue demen banget ya kayak gitu deh gitu. Ya begini aja kali guys ya, review singkatnya Gojam buat AVI 765 Breitling gitu ya. Rekomendasi gue sih kalau misalnya kalian suka ini jam sih ya boleh beli sih, tapi kalau gue agak kurang sereknya ini karena satu, proporsinya agak ketipisan, kedua ya ini ya terlalu apa ya, ngebling ininya nih ya. Jadi ya nggak bilang jelek sih, cuma memang banyak Breitling di luar sana yang gue lebih suka aja gitu. Jadi gue lebih penting ya belinya ya Breitling lain lah gitu, dan salah satunya itu yang gue pengen ada Datora gitu guys. Oke guys, begini aja nggak pakai lama. Makasih ya udah nonton. Kalau misalkan kalian suka jam horologi, subscribe channel ini. Sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye bye.